Hai guys, kemarin kita udah membahas potensi salah tangkapnya para terdakwa kasus Vina Cirebon. Di video ini kita akan membahas lingkup yang lebih luas. Kenapa hal ini bisa terulang lagi kalau misalnya memang benar tersangka kasus atau terdakwa kasus Cirebon ini salah tangkap lagi. Jadi di video ini kita akan membahas bagaimana sih sistem peradilan pidana kita, dan kita akan menganalisis kenapa hal seperti ini masih saja terulang. Karena seperti yang kalian lihat di video gue kemarin, itu gue menjabarkan sekitar 3 kasus salah tangkap yang udah terbukti ya di pengadilan. Belum lagi kasus yang diduga salah tangkap, dan ada beberapa kasus salah tangkap lain yang sekarang juga masih dalam proses gugatan ganti rugi yang diajukan para korban. Oke, di awal kita akan berkenalan dulu dengan komponen dari sistem peradilan pidana kita ya. Yang pertama, pihak kepolisian. Lalu yang kedua, kejaksaan. Dan yang ketiga adalah pengadilan. Dan yang terakhir adalah lembaga pemasyarakatan atau lapas. Setelah kita mengetahui komponen-komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana kita akan melihat tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga ini. Yang pertama, jika terdapat dugaan tindakan pidana, di sini yang berhak mengusut adalah pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan akan melakukan penyidikan dan penyelidikan. Di sini, setelah proses penyelidikan dan penyidikan selesai, polisi akan menetapkan tersangka dan mengumpulkan barang bukti. Itu dulu nih yang pertama. Polisi tugasnya untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap satu dugaan tindakan pidana, lalu mengumpulkan barang bukti dan menetapkan tersangka. Di sini penyidikan dan penyelidikan termasuk memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui kejadian atau tindakan pidana tersebut ya. Setelah proses itu selesai, pihak penyidik atau pihak kepolisian akan menyerahkan berkas perkara ini ke pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan kemudian akan memeriksa berkas perkara ini dan akan menyatakan lengkap atau belum lengkap. Jika belum lengkap, kode yang akan dikeluarkan pihak kejaksaan adalah P19. Maka pihak kepolisian harus melengkapi. Jadi pihak kejaksaan akan mengirim berkasnya kembali ke pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian diberi waktu 14 hari untuk melengkapi berkas ini, baru kemudian diberikan lagi ke pihak kejaksaan. Jika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap, pihak kejaksaan akan mengeluarkan kode P21. Setelah itu pihak kejaksaan akan membuat surat dakwaan. Lalu dari pihak kepolisian akan menyerahkan tersangka dan barang buktinya ke pihak kejaksaan. Sehingga pada tahap ini bisa disimpulkan tugas dari pihak kepolisian sudah selesai. Karena setelah ini pihak kejaksaan akan menyerahkan berkas perkara ini ke pengadilan untuk disidangkan. Pada proses persidangan, pihak jaksa penuntut umum harus bisa meyakinkan hakim dengan dakwaan dan bukti-bukti yang diserahkan di meja persidangan, sehingga nantinya hakim dapat membuat keputusan seadil-adilnya. Di dalam proses persidangan ini juga pihak terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan bukti-bukti yang dapat meringankan atau bahkan melepaskan dari dakwaan yang sudah dibuat oleh jaksa. Jadi di persidangan ini pihak jaksa dan pihak terdakwa diberikan hak yang sama, baik hak untuk membuktikan tuduhan maupun hak untuk melepaskan dari segala tuduhan dan dakwaan. Di akhir proses persidangan, majelis hakim akan menimbang bukti-bukti yang ada, baik dari pihak jaksa maupun dari pihak terdakwa. Lalu setelah itu pihak hakim akan mengeluarkan vonis, bisa vonis bebas atau vonis penjara. Jika vonis yang diberikan adalah vonis penjara, maka setelah itu majelis hakim akan memerintahkan kepada lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan vonis ini, yaitu sanksi berupa pembinaan sesuai dengan vonis dari hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa. Jadi setelah kita memahami sistem peradilan kita akan melakukan analisis ya. Kenapa sistem peradilan yang tampaknya sudah bagus, tapi dari sisi pelaksanaan bisa terdapat orang yang salah hukum atau terdapat peradilan sesat. Oke, di sini seenggaknya gue menemukan 11 poin yang bisa menyebabkan terjadinya orang salah hukum atau peradilan sesat. Kalian kalau misalnya mau nambahin boleh ya, nanti silahkan kalian ketik di kolom komentar. Oke, kita mulai dari poin pertama, yaitu kelemahan oknum penyidik yang selalu mengejar pengakuan tersangka.
Jadi di sini oknum penyidik lebih mengejar pengakuan tersangka ya daripada membuktikan secara saintifik. Itu adalah suatu kelemahan ya yang dipelihara sudah sejak lama. Di poin kedua adalah adanya oknum dari pihak kepolisian yang menghalangi penyidikan atau melakukan obstruction of justice. Oknum yang melakukan perintangan penyidikan ini juga biasanya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda ya. Bisa aja dia kenal dengan pelaku, atau bisa juga bagian dari keluarga korban, atau bisa juga ada motif ekonomi yang melatar belakanginya. Kita ambil contoh adalah kasus Subang ya, pembunuhan Subang. Katanya tersangka yaitu Yosep punya ponakan yang bekerja sebagai penyidik di Polsek setempat. Jadi dia dituduh melakukan perintangan penyidikan, tapi itu belum terbukti ya. Kita lihat aja nanti. Pada poin ketiga adalah kurangnya pengawasan baik di internal maupun eksternal Polri. Seperti yang kita ketahui, di internal Polri ada namanya Divisi Profesi dan Pengamanan yang melakukan pengawasan terhadap para anggota Polri. Lalu di eksternal ada yang namanya Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Khusus untuk Divpropam, banyak pengaduan dari masyarakat yang tidak ditangani secara profesional. Bahkan masyarakat sudah menjuluki, masa iya jeruk makan jeruk? Dan dari sisi Kompolnas terdapat 2 purnawirawan perwira tinggi polisi. Hal ini juga banyak membuat masyarakat merasa Kompolnas kurang netral ya. Dan yang terakhir ada juga pengawas kepolisian dari unsur masyarakat atau dari LSM, yaitu Indonesian Police Watch, yang menurut gue juga tidak bisa menunjukkan tajinya karena tidak punya kewenangan atau tidak memiliki legitimasi untuk mengadili atau bahkan memanggil oknum polisi yang bermasalah. Lalu selanjutnya di poin keempat adalah dugaan upaya transaksional dalam beberapa kasus tertentu. Misalnya ada tersangka yang tertangkap dan dia menawarkan sejumlah uang kepada penyidik, dan penyidik menerima uang itu, jadi kasusnya dikaburkan atau dihapuskan. Bisa aja hal itu terjadi. Lalu di poin kelima adalah dari pihak jaksa ya, yaitu ketidakjelian atau keabaian jaksa dalam memeriksa berkas yang dikirim oleh penyidik kepolisian. Lalu yang keenam, kurangnya pengawasan dari internal maupun eksternal dari kejaksaan itu sendiri ya. Lalu yang ketujuh adalah punishment yang ringan atau hukuman yang ringan, tidak hukuman yang membuat para oknum ini jera. Lalu poin ke-8 adalah dari sisi hakim ya. Hakim kurang teliti dalam membedah alat bukti yang dihadirkan kedua belah pihak. Pada poin ke-9, hakim diperbolehkan melihat BAP terdakwa, yang kadang hal itu dapat membentuk opini hakim sehingga mengganggu objektivitas hakim. Lalu di poin yang ke-10 lagi-lagi adalah punishment yang ringan dari pihak Komisi Yudisial atau dari pihak Mahkamah Agung. Hal ini juga karena adanya impunitas untuk hakim ya, di mana pada surat edaran Mahkamah Agung menyatakan bahwa hakim tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum atas putusannya. Hal ini yang sampai sekarang menimbulkan polemik ya. Karena bagaimana mungkin jika seorang hakim kedapatan menerima suap untuk suatu perkara yang diputuskannya, tapi hakim tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Lalu di poin ke-11 adalah masih maraknya jual beli perkara yang biasanya dilakukan oleh oknum hakim, oknum panitera, dan oknum pengacara. Oke, setelah kita membahas analisis yang bisa membuat peradilan pidana kita menjadi tidak tepat, sekarang saatnya kita memberikan saran. Saran ini penting ya, agar terlihat akademis. Jadi kita akan memberikan beberapa saran untuk penegakan hukum kita ke depan agar menjadi lebih baik. Yang pertama, saran untuk pihak kepolisian dulu ya, yaitu dipasangnya CCTV di setiap ruangan polsek atau polres di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengawasi para personil Polri yang berada di polsek atau polres ya, dan untuk mengawasi jika ada tersangka apakah dilakukan tindakan-tindakan kekerasan atau tidak. Dan yang harus bertanggung jawab akan CCTV ini adalah Kapolsek atau Kapolres. Jadi kalau misalnya ada pengaduan dari tersangka yang mengalami penganiayaan, terus CCTV-nya tiba-tiba rusak, nah itu Kapolsek atau Kapolres harus dihukum berat. Jadi Kapolsek atau Kapolres ini serius dalam memelihara CCTV. Jadi
dicek terus berfungsi atau enggak. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya terdapat suatu peristiwa tiba-tiba alasan CCTV rusak. Lalu yang kedua adalah hukuman atau punishment yang berat kepada anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. Bahkan jika pelanggaran itu berulang, langsung saja PTDH, tidak perlu hukuman etik lagi. Yang ketiga adalah dibuatnya website khusus atau layanan pengaduan khusus untuk masyarakat yang ingin mengadukan, baik itu mengadukan personil polisi ataupun mengadukan kasus yang dideritanya atau dialaminya ya. Lalu penanggung jawab yang ideal untuk situs ini adalah Divpropam Mabes Polri yang bertanggung jawab misalnya ke Menko Polhukam, jadi tidak bertanggung jawab ke Kapolri untuk website ini. Jadi yang bertanggung jawab jelas dan yang memberi sanksi jelas. Kalau misalnya ada pelanggaran nantinya, Kadivpropamnya harus dicopot atau diberi sanksi yang serius. Jadi nanti yang menduduki jabatan Kadivpropam akan serius untuk menangani website ini. Di website ini juga nantinya harus diberikan ruang untuk memberikan bukti-bukti awal ya, misalnya foto atau video atau berkas-berkas tertentu untuk menghindari pelapor-pelapor yang iseng dalam melaporkan misalnya oknum tertentu tapi nggak ada buktinya. Jadi itu penting untuk menghindari pelapor-pelapor iseng. Selanjutnya adalah proses penerimaan anggota Polri yang harus semakin profesional, akuntabel, dan transparan. Hal ini juga harus diimbangi dengan proses mutasi dan promosi yang tepat. Jangan sampai tidak menempatkan the right man in the right place. Jadi kalau misalnya prestasinya biasa-biasa aja, jangan sampai diberikan promosi di tempat yang strategis. Oke, selanjutnya adalah saran untuk pihak kejaksaan, yaitu memperketat pengawasan baik dari internal maupun eksternal. Lalu yang kedua adalah melakukan evaluasi secara periodik, khususnya jika terdapat kasus salah tangkap yang sudah terbukti di pengadilan. Berarti oknum jaksa penuntut umum yang mengusut kasus ini harus diperiksa. Jadi khusus untuk pengawasan sebenarnya di internal juga sudah ada yang namanya Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas yang berwenang untuk mengawasi atau melakukan penyidikan jika terdapat jaksa yang bermasalah. Misalnya terdapat oknum jaksa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka Jamwas bisa melakukan penyidikan terhadap jaksa yang bersangkutan. Lalu dari lembaga eksternal ada yang namanya Komisi Kejaksaan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi Kejaksaan ini juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja jaksa, baik di luar maupun di dalam tugas kedinasan. Jadi sebenarnya untuk instrumen pengawasan sudah cukup memadai ya. Tinggal bagaimana dalam hukuman atau punishment untuk para jaksa yang misalnya kayak di kasus salah tangkap, udah jelas-jelas dari pihak kepolisian misalnya buktinya nggak jelas atau tidak ada kesesuaian, namun dari jaksa justru malah menyatakan berkasnya lengkap dan menyatakan P21, kemudian melimpahkan berkasnya ke pengadilan. Jadi saran kita untuk pihak kejaksaan, jika memang ada oknum yang terbukti lalai atau abai dalam memeriksa berkas perkara dari penyidik sehingga terjadi salah hukum atau salah tangkap, sebaiknya dihukum berat aja atau diberhentikan. Sekarang kita membahas saran untuk para hakim ya, yang harus lebih jeli dan lebih teliti dalam membedah alat bukti yang tersaji di persidangan, baik saksi-saksi dari pihak jaksa maupun saksi dari pihak terdakwa. Selanjutnya adalah kesiapan diri dari para hakim yang menyidangkan suatu kasus ya. Para hakim harus lebih sportif untuk menilai kesiapan dirinya sendiri, baik mental, pikiran, emosi, maupun lain-lainnya. Kita harus ingat, hakim adalah manusia biasa juga yang mempunyai peran sangat penting dalam menentukan nasib seorang terdakwa. Jadi idealnya seorang hakim harus bisa mengukur kesiapan dirinya sendiri pada saat melakukan persidangan ya. Jadi misalnya dia merasa sedang dalam tekanan berat atau sedang dalam masalah berat atau sedang dalam situasi yang tidak bisa memutuskan dengan baik, harusnya seorang hakim itu legowo dan meminta pergantian untuk memutuskan atau untuk menyidangkan suatu perkara tertentu ya. Yang terakhir lagi-lagi adalah hukuman yang berat kepada
para oknum hakim yang jika memutus suatu perkara terbukti aneh gitu putusannya, udah jelas-jelas barang buktinya nggak mengarah ke si terdakwa, tapi si terdakwa bisa terhukum. Jadi kalau misalnya memang ada peraturan Mahkamah Agung tentang impunitas hakim, itu harus dikaji lebih jauh lagi ya. Apalagi para oknum hakim atau panitera yang tertangkap tangan jual beli kasus gitu, itu udah harus dipecat. Oke guys, jadi gitu aja saran gua. Dan kalau misalnya kalian mau menambahkan di bawah, silahkan saran apa aja yang berguna pada sistem peradilan pidana kita. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.